Pratama dari Pendidikan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Surakarta. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Nah, tentunya teman-teman sudah tidak asing lagi ya mengenai apa itu masalah ekonomi dan sistem ekonomi. Masalah pokok ekonomi itu dalam masyarakat muncul dengan dari keterbatasan sumber daya dan kebutuhan yang tidak terbatas. Kemudian di setiap negara tentunya sudah menerapkan sistem ekonominya masing-masing. Nah, di sini saya akan membahas mengenai jenis-jenis masalah ekonomi. Yang pertama, masalah pokok ekonomi menurut aliran modern, yaitu terdiri dari what, how, dan for what. Untuk what, yaitu berkaitan dengan jenis apa, barang apa yang akan diproduksi. Kemudian untuk yang kedua, yaitu how, bagaimana proses produksinya. Dan yang ketiga, for what, untuk siapa barang itu diproduksi. Semisal dalam kebutuhan sehari-hari kita akan memasarkan sebuah produk, tentunya kita harus tahu barang apa yang akan diproduksi, kemudian bagaimana cara memproduksinya, kemudian untuk siapa barang itu diproduksi. Nah, demikian penjelasan mengenai masalah pokok ekonomi modern. Kemudian yang kedua, masalah pokok ekonomi menurut aliran klasik. Nah, menurut aliran klasik ini sebenarnya intinya tidak jauh dari masalah pokok ekonomi menurut aliran modern. Yang pertama, menurut aliran klasik, masalah pokok ekonomi itu yaitu mengenai masalah produksi, mengenai cara memproduksi suatu barang atau jasa. Kemudian yang kedua, masalah distribusi. Nah, masalah distribusi ini untuk menyalurkan hasil dan barang jasa yang telah diproduksi. Jadi setelah memproduksi barang, tentunya kita harus tahu barang tersebut akan disalurkan kepada siapa, kemudian bagaimana cara menyalurkannya agar barang yang kita produksi sampai di tangan konsumen. Kemudian yang ketiga itu masalah konsumsi, yaitu setelah barang sudah sampai kepada tangan konsumen, tentunya kegiatan berikutnya itu kegiatan seorang konsumen tentang menghabiskan atau mengurangi nilai suatu barang. Nah, kemudian setelah kita mengetahui apa saja masalah pokok ekonomi dalam kehidupan kita sehari-hari menurut aliran klasik, kemudian aliran modern, tentunya teman-teman sudah paham mengenai masalah pokok ekonomi. Kemudian selanjutnya, setelah muncul masalah pokok ekonomi, di setiap negara mempunyai kebijakan tersendiri untuk menerapkan sistem ekonominya. Yang pertama, yaitu sistem ekonomi tradisional. Sistem ekonomi tradisional ini menitik beratkan kepada kebiasaan atau adat istiadat dalam menjalankan perekonomiannya. Ciri-cirinya untuk ekonomi tradisional seperti namanya ya, ekonomi tradisional itu masih bersifat sangat tradisional, masih menggunakan teknologi-teknologi yang sederhana, kemudian hidupnya masih tergantung pada alam. Seperti zaman dahulu mungkin ya, dia mencari makan, memproduksi barang, itu masih tergantung kepada alam, jadi lebih alami. Kemudian masih menggunakan sistem barter dalam perdagangannya, belum muncul sistem mata uang. Kemudian belum ada pembagian kerja dan jenis produksi disesuaikan dengan kebutuhan rumah tangga. Kemudian yang kedua, sistem ekonomi liberal. Sistem ekonomi liberal ini di mana pemerintah memberikan kebebasan kepada perseorangan atau swasta untuk menjalankan produksi dan konsumsi menurut pertimbangannya sendiri. Ciri-cirinya alat produksi ini dikuasai perseorangan, kemudian pemerintah tidak ikut campur dalam sistem ekonomi ini. Kemudian terjadi persaingan dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu sistem ekonomi terpusat. Sistem ekonomi terpusat ini menitik beratkan kepada kekuasaan pemerintah dalam mengatur dan menata perekonomian negara. Jadi segalanya itu sudah diatur oleh
pemerintah mengenai ekonomi yang diterapkan di negara tersebut. Ciri-cirinya untuk kegiatan produksi diawasi secara terpusat, karena sistem ekonomi terpusat ini bergantung kepada pemerintah, jadi kegiatan produksinya pun diawasi oleh pemerintah, diawasi secara terpusat. Kemudian sumber ekonomi dikuasai oleh pemerintah, karena dari sistemnya saja sudah terpusat, maka dari itu sumber ekonominya dikuasai oleh pemerintah. Kemudian untuk jenis pekerjaannya ditentukan oleh pemerintah dan harganya juga ditentukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, sistem ekonomi campuran. Nah, sistem ekonomi ini menitikberatkan kepada antara pemerintah dan swasta dalam melakukan kegiatan ekonomi. Tatanan ekonominya pun perpaduan antara pasar dengan pusat. Kemudian campur tangan pemerintah dilakukan dengan kebijakan ekonomi sehingga terjadi persaingan yang sehat. Nah, di Indonesia sendiri sistem ekonominya yaitu menggunakan sistem ekonomi demokrasi atau sistem ekonomi Pancasila, yang artinya kegiatan yang dilakukan oleh, dari, dan untuk rakyat serta dijiwai dengan nilai-nilai Pancasila yang meliputi atas kekeluargaan, pandangan, kemudian agamis tentang masyarakat keadilan. Landasan hukum tentang perekonomian Indonesia pun sudah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33. Kemudian nilai-nilai dasar yang menjadi ciri khas sebagai ekonomi di Indonesia yaitu seperti yang sudah saya sebutkan tadi, yaitu kekeluargaan, kerjasama, kemudian gotong royong, keadilan, kemandirian. Nah, sekian penjelasan mengenai materi masalah ekonomi dalam sistem ekonomi. Semoga pada video kali ini apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.